sebagai dosen juga harus memberikan materi dalam bentuk digital. Nah, yang itu kemarin juga saya sempat ikut tapi juga bingung bagaimana ya, sehingga satu hal yang perlu kita mulai belajar lagi ya pada pagi hari ini, semoga dengan workshop pembelajaran digital ini bisa memberikan pemahaman lebih ya untuk kita semua, bagaimana sebetulnya satu proses pembelajaran yang melalui digital ya, di mana bisa harapan kita adalah digital ini bisa memberikan pemahaman lebih ya dalam kita semua untuk digital, bagaimana saatnya pada mahasiswa ya memilih proses pembelajaran untuk yang melalui mudah memahami, di mana bisa harapan kita bisa berkali-kali pemahaman ini bisa memberikan pemahaman bagaimana saatnya pada mahasiswa bisa dengan memilih proses pembelajaran untuk yang lebih konvensional dan ini di mana bisa harapan kita itu akan bisa berkali-kali pemahaman bisa memastikan bagaimana saatnya hasil mahasiswa bahwa ini proses semuanya sudah terbiasa mencari informasi, mencari data, bisa terberkali-kali pemahaman bisa memastikan kita sebagai dosen saatnya hasil mahasiswa bahwa ini proses semuanya sudah terbiasa mencari informasi, mencari data, semuanya sudah sehingga bisa satu hal yang kita saya selalu belajar bagaimana semuanya sudah sehingga bisa satu hal yang kita saya selalu belajar semuanya sudah saja satu hal yang kita saya selalu belajar satu, kalau dua alhamdulillah, tiga alhamdulillah lagi. Nah, ini supaya apa? Supaya kita bisa memberi terus belajar ya, karena saya yakin proses digital ini selalu akan berkembang terus, sehingga ini kita juga kalau hari ini kita belajarnya seperti ini, mungkin semester depan sudah ada hal yang baru lagi. Nah, harapannya karena ini sebagai sebuah bukan tuntutan ya, tapi bagaimanapun ini juga sebagai salah satu media proses pembelajaran kita, bagaimana kita bisa memberikan materi yang lebih menarik, yang lebih bisa dipahami oleh mahasiswa. Mungkin itu, terima kasih kepada narasumber, kepada panitia ya, yang sudah menyiapkan acara pagi hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan ya, karena bagaimanapun belajar itu pasti harus kita sempatkan, bukan sisa waktu kita, tapi memang kita menyempatkan, menyisihkan waktu untuk belajar. Karena kalau kita tidak menyempatkan atau menyisihkan waktu, tentu kita tidak akan pernah punya waktu luang ya. Kita tidak akan pernah punya waktu untuk belajar. Sama seperti kemarin ketika kita mungkin belajar untuk menulis buku ajar,
mungkin sangat menarik. Beliaunya juga menyampaikan bagaimana kita harus menyempatkan atau menyisihkan waktu kita dalam proses belajar, baik itu dalam proses peningkatan pembuatan materi pembelajaran ataupun juga pembuatan buku ajar. Itu yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop pembelajaran digital pagi hari ini kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum ke acara workshop, kita foto bersama dulu. Mas. Monggo Bapak Ibu. Sudah keluar suaranya. Oh sudah aman. Ya nanti off call dulu terus oh iya di settingan itu. Nah itu off call. Udah mainan video. Bapak Ibu bisa lihat ke kamera dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Sekarang bisa lihat ke HP. Oke. 1, 2, 3. 1, 2. Mungkin bisa salam bela negara Bapak Ibu. Harus tangan kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya melanjutkan untuk selanjutnya langsung ke kegiatan workshop pembelajaran digital dengan tema transformasi pembelajaran digital yang berdampak nyata bagi mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Firdaus Ayu Palestina, Esos MH. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Iza atas kesempatan yang diberikan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang terhormat Ibu Dekan, Bapak Ibu Wadek, Ibu Korprodi, Ibu Kepala Laboratorium, serta Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Mohon izin perkenalkan Bapak, saya Firdaus Ayu Palestina, biasa dipanggil Firda begitu, Mbak. Yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke. Pertama-tama, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sifatnya kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa berkumpul menghadiri acara workshop pembelajaran digital pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, dalam era disrupsi digital yang semakin pesat,
dunia, bahkan dunia pendidikan juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi agar mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif, responsif, dan berbasis teknologi. Nah, transformasi ini bukan semata-mata bersifat teknis, melainkan juga menjadi perubahan paradigma dalam cara mengajar belajar kita nantinya, yang nantinya kita akan mampu menciptakan generasi yang lebih istilahnya lebih memiliki melek digital dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dipilih nanti untuk mahasiswa kita nantinya. Nah, apa saja yang harus kita siapkan nih, kita sebagai seorang pendidik ya, apa saja yang akan kita siapkan dalam menghadapi perkembangan digital, dan bagaimana tips memiliki triknya agar kita dapat melek digital dan inovatif, memiliki tanggung jawab dalam menghadapi perkembangan digital. Apa yang dipilih nanti untuk mahasiswa akan dibahas lebih dalam oleh apa saja yang harus kita siapkan nih, kita sebagai seorang lulusan dari apa saja yang akan kita siapkan dalam menghadapi perkembangan digital. Kemudian bagaimana pembelajaran memiliki kualitas kita dalam melek digital dan inovatif tanggung jawab digital terhadap dengan apa yang dipilih nanti untuk mahasiswa akan dibahas biasa dalam oleh apa saja yang harus kita siapkan nih, kita sebagai seorang lulusan dari apa saja yang akan kita siapkan dalam menghadapi perkembangan digital. Kemudian bagaimana pembelajaran memiliki kualitas kita dalam melek digital dan inovatif tanggung jawab digital terhadap dengan nanti mahasiswa akan dibahas biasa dalam oleh apa saja yang harus kita siapkan kita sebagai seorang lulusan dari yang apa saja yang akan kita siapkan dalam menghadapi perkembangan digital. Kemudian bagaimana pembelajaran memiliki kualitas kita dalam melek digital dan inovatif tanggung jawab digital terhadap dengan nanti mahasiswa akan dibahas dalam oleh apa saja yang harus kita siapkan kita sebagai seorang lulusan dari yang Terima kasih.
template dari 16 sesi ini, yang ini biru itu yang dari OBE langsung nempel. Jadi CPMK-nya apa, itunya apa, kita nggak usah ngetik lagi. Kalau di kami seperti itu. Kemudian nanti tim pengembangnya kalau di bisa lah di Eva. Lalu ada template kosong yang benar-benar kosong. Ini template kosong tapi ada poin 16 poin. Jadi kita namanya pertemuan kita masukkan sendiri. Kalau yang ini otomatis dengan syarat RPS-nya sudah benar. Saya coba nih. Mudah-mudahan benar. Oh benar ya, kan otomatis CPL-nya ada, CPNK-nya ada, sub CPNK-nya, pustakanya juga ada. Tinggal kita memasukkan materi sapaan-sapaan seperti itu. Semua insya Allah by sistem. Enaknya seperti ini. Enaknya saya nggak perlu khawatir ketika ada kegiatan yang berbarengan, tapi kuliah harus tetap jalan. Jadi tidak tetap diupayakan lah kita memberikan materi pembelajaran seperti itu. Nah, sekarang saya ingin lihat ilmu itu, tampilan ilmu e-learningnya itu mungkin bisa. Coba nanti kita praktek sama-sama ngisi satu topik saja, nggak tadi? Satu topik mau? Nanti biar oke. Sambil menunggu ibunya nih. Karena kalau saya hanya memberikan teori, panjenengan sudah lebih ahli dari saya lah. Kita langsung coba praktek mawon nih. Teori kan bosan gitu, saya juga
bosen ya kalau teori banyak. karena karena saya orang lapangan Bapak Ibu, lebih sering di lapangan daripada di kelas. Oh, bisa saya boleh cuma memang kami pengemasannya tanggalnya, tapi topik ibu tuh di sama Sebenarnya bisa diubah ini. Jadi bisa diulangi. Iya, bisa. Jadi langsung bisa. Mungkin Bapak Ibu yang baru sudah dapat email UPN belum? Belum ya. Karena kalau masuk di ilmu itu harus pakai apa emailnya UPN. Nanti mungkin apa dulu sudah diajukan email untuk email UPN. Ini ya dosen yang baru dulu. Ini ada 5. Luar biasa yang terima ya. Wih keren. Mumpung masih fresh Bapak Ibu. Saya kebetulan waktu sama seperti panjenengan baru pertama itu langsung diberi tugas ini, tolong teman-teman dosen senior tolong dikemas LMS saya gitu. Ya mau nggak mau, suka nggak suka ya iya. Tapi ya dampaknya ke belakang ternyata Bu. Dampaknya alhamdulillah saya baru 4 tahun sudah dipercaya oleh ngapunten nggih untuk motivasi teman-teman mawon, dipercaya menjadi kepala seksi di bidang AI-nya di UNESA. Gitu. Jadi ketika masih baru kita tunjukkan skill. Jangan seperti di TikTok, jangan tunjukkan skill Anda kan gitu. Kan kalau di panjenengan lihat di Instagram itu, nah, itu teman-teman Gen Z itu biasanya. Jangan tunjukkan semua skill Anda, keliru. Kalau bagi saya keliru karena kompetensi kita kalau kita tidak pamer dalam pamer dalam hal positif itu nggak akan diketahui orang. Kalau nggak akan diketahui orang, kita gitu-gitu aja. Pulang ngajar, pulang. Nggak ada seninya loh Ibu. Sekali-kali lah pulang jam 10 malam itu ada seninya, di jalan seperti apa itu ada seninya. Itu dikunci. Oh iya, kalau yang sudah berkeluarga dikunci nih, bahaya ya. Kamu punya dikunci? Oh iya. Berarti ada jam malamnya nih mungkin. Bagus juga itu sebenarnya untuk mengawasi mahasiswa. Gitu Ibu. Jadi ini sama seperti di UNESA sebenarnya. Kan ada pertemuan pertama, kedua. Nah ini di UNESA kan pakainya tadi minggu 1, minggu 2 gitu. Sama sebenarnya. Tinggal kita mengubah atau menambahkan di sini. Kalau di sini di pertemuan pertama ini kan hanya materi. Kan mahasiswanya bingung harus ngapain. Diberi deskripsi dulu Bapak Ibu. Ubah pengaturan.
Nah, keterangan ini dikasih kata-kata selama datang bla 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 misalnya ya. Terus dicentang tampilkan. Nah, kalau bisa pengemasannya RPS ini kan bisa di PDF kan di. Nah, nanti setelah di PDF di embedkan. Cara embednya, nah itu oke, saya berikan. Kita coba simpan ya, ini dulu. Nah, kan ada selamat datang bla 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 kan gini. Jadi mereka tahu harus belajar apa. Dan mainnya ini kan main file Bapak Ibu ya, uploadnya ya, resource-nya. Kalau bisa jangan main file. Saya paling tidak suka ketika mahasiswa download, karena cuma ada download nggak dibaca. Benar nggak Mbak? Baca. Oh, baca bener lah. Oh. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah jadi mahasiswa. Mahasiswa belum pernah jadi dosen ya. Nah, tambahkan. Nah di sini baru pilih. Kalau saya sukanya main yang ini Bapak Ibu. Main yang halaman. Mainnya bukan file, main saya halaman. Nah di sini baru keterangannya. Embednya ada di dalam sini nanti. Jadi kalau mengembed misalnya, nah web embednya pakai ini nanti. Ah, kodenya ada kok. Nanti dipastekan di sini. Cara embednya sekarang kita coba pelan-pelan Bu, saya kan bukan bahasa Singapura, bisa dibukakan satu file di Google Drive gitu Bu, yang PDF kan? Kan mau buka, nggak enak nanti salah buka. Apa aja ya Pak? Oh, bebas apa saja, ini hanya untuk contoh embed di bawah bumi, biar nempel. Tahu, bukan tautan. Kalau tautan kan dia langsung ngeling ke sana, tapi dia nempel dan terbaca di situ. Nggih, tampil. Jadi seperti ingatan. Kayak video YouTube di WA gitu. Nah, terus nggih. Ya, boleh itu aja, nggih. Ayo. Kalau ini saya kayak Maksudnya di halaman ya? jadi di halaman itu. Oh ini. Saya suka main di situ. Jadi mereka tidak bisa dulu, tapi gelarnya perkelas apa permana? Saya bisa kita atur Pak. Iya, kita bisa milih mau perkelas atau mata kuliah. Oh bisa. Kalau di kami sudah kami setting seperti itu. Jadi dosen bisa milih A sama B digabung saja, atau A sendiri, atau A B C itu bisa. Kalau di sini beda. Perkelas. Tapi justru enak kelas sebenarnya sih. Ya, karena katanya kalau per kelas itu nanti ketika pengumpulan tugas itu kita lebih mudah koreksi karena nggak campur dengan kelas-kelas lain. Iya. Saya bingung kan ketika saya ngoreksi loh. Ini kan harus ini kelas berapa apa itu ya. Pernah itu saya nyoba begitu tambah Saya juga saya setting per kelas. Ya, misalnya ini Bapak Ibu gitu. Yang ini ya. Ini kita buka dulu. Ada yang namanya
cara Ember. Cara kan nggak bisa Bapak Ibu. YouTube-nya off-kan dulu Mas. Dulu ya teman-teman ya. YouTube-nya disimpan dulu. Untuk YouTube-nya di off kan? Di off. Baik Pak. Saya end stream dulu. Bisa disambung kan? Bisa Pak, bisa. Nanti kita ngomong bahas terakhir gitu aja Mas ya, oke? Di silent aja mending. Kau usah. Ini pembicaraan orang dewasa Mas. Orang Siap. kecil belum boleh dengar. Kalau disambung masih bisa. Tak seperti itu. Bukan Gen Z itu makhluk individu enggak, Bu. Tapi memang cara kolaborasinya yang berbeda. Kalau mungkin kita menganggap, saya juga dulunya menganggap seperti itu. Oh, anak yang suka pegang HP itu individu. Ternyata salah. Cara kolaborasinya mereka berbeda. Kolaborasinya tidak harus bertemu secara langsung. Kalau kita dulu waktu mengerjakan tugas kelompok itu kan, oh saya PPT bab 1 sampai 2, kamu bab 3 terus digabungkan di flashdisk gitu nih. Terus sekarang enggak. Mereka caranya berbeda, pakai Google Doc, nih, pakai spreadsheet. Kolaborasinya di situ. Jadi bentuk interaksinya itu sangat berbeda. Mereka nyamannya, oh saya enggak suka nih ketemu dengan janjian membuang-buang waktu perjalanan. Lebih baik kita diskusinya online. Itu yang mereka suka. Jadi manajemen waktunya mereka itu lebih ke lebih ke langsung fokus ke materi apa gitu. Jadi tidak suka membuang-buang waktu. Dan itu yang mungkin perlu kita ikuti juga Bapak Ibu, sebagai gurunya mereka. Nah ini yang tantangan di dalam Gen Z. Kira-kira kalau panjenengan lihat mahasiswa jenengan itu yang panjenengan rasakan pripun kira-kira Bapak Ibu ketika menghadapi atau ketika mengajar gitu? Malas ya. Malas. Terus apa lagi? Gitu. Fokusnya sebentar. Gitu. Apa lagi? Tiba-tiba. Lebih banyak diam ketika di kelas gitu. Lebih banyak diam. Ya itu juga saya rasakan juga sama. Ada lagi Ibu dan Bapak? Insya itu gitu. Ya, jadi memang kestabilan fokus itu menjadi momok bagi Gen Z. Sangat susah sekali untuk fokus. Sangat susah sekali. Mereka lebih nyaman ketika belajar apa yang mereka sukai. Itu fokus sekali. Misalnya nonton drakor itu sampai 3 episode, 4 episode, saya yakin tidak bakal terlewat. Dan karena fokusnya sedikit dan mereka itu ambisiusnya sangat tinggi sekali, rasa penasaran sangat tinggi. Kalau panjenengan lihat di video-video Facebook itu yang videonya panjangnya dipotong ya, part 1, part 2, part 3. Karena mereka itu ketika merasa part 1 nih menarik, part 2-nya apa? Mereka akan mencari part 2, part 3. Dan itu yang coba kita tiru. Tapi dengan topik pembelajaran. Misalnya di TikTok, saya sharing dengan teman-teman saya yang di Cina itu, TikTok itu kebanyakan malah untuk pembelajaran sejatinya, untuk mengemas pembelajaran secara singkat padat. Tapi
entah kenapa di Indonesia menjadi video joget-joget. Nah itu yang kayaknya penarikan media yang belum tepat begitu menurut saya. Jadi video-video pendek itu yang mereka suka ya, TikTok, Instagram, Reels itu 1 menit. Kalau panjenengan buat yang panjang bosen, saya yakin. Yang kedua, anak itu cenderung pendiam. Sebenarnya bukan pendiam, karena gini, ketika kita memberikan materi terus kita pancing, pendapat kalian apa? Dia tidak akan mau, karena caranya beliau, caranya teman-teman Gen Z itu libatkan saya dari awal agar saya tahu harus melakukan apa gitu. Jadi mungkin lebih sering diskusi, ayo bentuk kelompok, diskusikan ini gitu. Nah, mereka itu butuh validasi dihargai dalam kelas. Jadi bukan hanya pendengar. Itu yang saya amati. Saya mencoba menguji di 2 kelas sama-sama Gen Z, 2 kelas. Satunya saya pakai metode konvensional yang kita gunakan terus selama ini, yaitu ceramah, terus saya ada pertanyaan, saya memancing seperti itu, Bu, tidak ada umpan balik di situ. Tapi ketika di awal, kita hari ini akan belajar mengenai teorinya Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ada 3 pendapat, ada yang Iroke, ya, terus ada yang Tuturi Handayani, yang sistem Among itu juga. Saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok ini tolong saya bantu dicarikan bagaimana sistem Amongnya Ki Hajar Dewantara. Kelompok ini saya tolong dicarikan bagaimana Tuturi Handayani yang dimaksud. Yang ini juga seperti itu. Jadi mereka dilibatkan dari awal. Dan silakan kita fair kepada mereka. Fair itu gini, sekarang zamannya GPT nih. Kalau kita melarang jelas tidak mungkin, karena diam-diam pasti juga menggunakan. Maka kita fair, silakan kalian pakai GPT, tapi itu untuk brainstorming diri kalian. Jadi untuk menggali dan dicek kembali apakah benar yang disampaikan itu, karena ada bias. AI itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kita sampaikan informasi seperti itu. Ternyata menarik sekali loh, sampai 2 jam 2 SKS tidak terasa. Karena mereka ternyata ingin itu dilibatkan dari pengakuan lah, ibaratnya pengakuan dari kita, mereka ada di dalam kelas, tolong libatkan saya harus ngapain nih. Kalau hanya disuruh mendengar, mereka akan kurang nyaman loh. Nah ini dari pembelajaran tadi Turing itu juga dikemas dan di LMS juga. Di LMS mereka harus diberi panduan, harus ngapain. Jadi panjenengan ketika memberikan PPT jangan hanya PPT, tapi PPT ini topiknya apa sih? Di PPT ini mereka akan tahu apa. Dan kita menggali rasa penasaran mereka. Kalau orang itu sudah kepo, sudah ingin tahu, saya yakin mereka akan belajar sampai tuntas. Ya kalau panjenengan kepo terhadap seseorang pun terus, dia itu siapa sih? Cari siapa, ini siapa, latar belakang seperti apa, kepo terus. Sama teman-teman mahasiswa juga sama seperti itu. Mereka akan kepo ketika sudah diberi pancingan, terus cari terus ini siapa dan lain sebagainya. Nah selain itu, di dalam LMS itu ada 3 kunci utama yang perlu kita berikan. Pertama, desain antarmukanya, UI, user interface dan user experience-nya. Dengan apa? Ya dengan kita mengajak mereka. Mungkin di pertemuan 1 biar menarik, dengan kasih bentuk banner gitu gitu, atau dari Canva desain thumbnail gitu. Topik satunya apa? Tentang apa? Yang kedua, konten menarik dan relevan. Dan saya kira panjenengan pasti paham yang ini, karena bidangnya hukum tentu berbeda dengan saya gitu. Jadi ini disesuaikan dengan RPS dan sebagainya. Yang ketiga, ada forum diskusi interaktif. Jadi forum jangan hanya memberikan tugas sama ibu di forum, ayo diskusikan.
peraturannya setiap mahasiswa harus memberikan satu pendapatnya dan wajib mengomentari minimal satu pendapat temannya. Mereka tidak akan bisa bohong dengan sistem karena kita bisa melihat, oh si A sudah nih memberikan ulasannya, oh sudah mengomentari temannya. Itu nanti kita buatkan rekap nilai. Jadi misalnya pertemuan 2 nih, di pertemuan 3 kita di awal itu sudah memberikan, ini pertemuan 2 loh nilainya kemarin segini, ada yang belum, nilainya kosong. Itu akan memancing mereka juga karena di OBE itu kan kita setiap pertemuan wajib menilai game based education. Saya sampai pusing ini karena biasanya cuma 4, sekarang itu 16 penilaian itu. Dan katanya tanggal 29 besok ini harus unggah nilainya. Tapi bagi kami di Indonesia alhamdulillah mudah karena kita ketika sudah nilai masuk ke LMS tinggal kita tarik seperti itu. Nanti akan kami tunjukkan juga di sistem kami akan seperti apa. Selanjutnya ini pembuatan kontennya micro learning. LMS tadi rumahnya di bawah itu. LMS-nya itu lingkungan belajarnya, micro learning itu cara penyampaiannya. Kalau materinya banyak, mohon dipecah-pecah seperti itu. Part 1, part 2, part 3. Cara ngambilnya bagaimana? Panjenengan kan punya ngapunten handphone nih. Jenengan bilang rekam aja diri panjenengan bentuk landscape seperti itu. Jenengan jelaskan materinya secara singkat. Ya, seperti TikTok seperti itu. Kalau butuh editing lebih, nanti kan bisa pakai CapCut atau minta bantuan tim IT atau ada mahasiswa tim gitu kan. Kalau saya kebetulan di Indonesia ada tim mahasiswa saya ngopenis sekitar 20-30 mahasiswa untuk membantu ini tadi pengemasan konten. Jadi record videonya. Kebetulan saya juga di humasnya fakultas ya membersamai seperti ada. Jadi ketika itu saya juga lirik penasaran gitu. Jadi kami minta bantuan teman-teman karena saya yakin panjenengan itu kan repot ini untuk soal-soal teknis editing itu kan bisa diserahkan ke rekan-rekan mahasiswa ke tim panjenengan. Jadi biasanya ayo nanti malam saya suka kerjanya malam. Jadi kalau saya pulang dari kampus insya Allah paling sore jam 10 malam insya Allah, karena kan malam itu lebih sepi ya ketika kita record video itu lebih enak. Jadi namun dan saya izin berdiri. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu saya beli green screen murah gitu aja ditempel. Terus kita ngomong nih 3 menit atau 1 menit tentang topik pertama. Ada di record mahasiswa terus diedit. Mereka kan cepet nih pakai CapCut. 1 hari pasti jadi. Itu nanti kita upload di YouTube. Di YouTube enak lagi kalau video kita banyak yang nonton, ada tambahan penghasilan AdSense ya. Jadi pertama video YouTube itu saya gunakan untuk penyimpanan. Kalau di laptop saya takut hilang. Yang kedua memori saya penuh. Kalau di YouTube lebih mudah share-nya. Ini saya tunjukkan juga video-video saya di YouTube. Jadi maksimalkan YouTube itu Bapak Ibu. Syukur-syukur tiap bulan ya masuk 10.000, 20.000 kan lumayan ya buat beli kopi gitu. Jadi di ruangan di kelas saja tidak apa-apa. Di kelas panjenengan waktu agak sepi kan sekarang agak sepi nih. Panjenengan siapkan skrip. Siapkan apa yang mau panjenengan sampaikan selama maksimal 3 menit. Terus habis itu ajak tim mahasiswa terus suruh ngedit, minta bantuan ngedit. Insya Allah jalan nggak Bapak Ibu? Saya 1 hari 16 video jadi. Tapi ya itu mulutnya kemeng. Saya bawa baju ganti sampai
6-7 kali. Itu tagnya 1 hari, bukan 7 kan udah. Waktu itu saya mulai habis maghrib, kan gak enak sama teman-teman dosen senior. Waktunya berkegiatan kok, itu kan ibaratnya pekerjaan kita individu kan lebih. Tapi kan di hari kerja kita ada kegiatan-kegiatan yang lain yang diprioritaskan. Kalau saya seperti itu, jadi ketika malamnya, sore atau habis maghrib itu baru saya action sama teman-teman. Itu. Terus yang kedua, ini tadi menggunakan media audiovisual, video radio itu. Mereka kalau pakai teks, ngapunten, insya Allah nggak dibaca. Jangankan mereka, saya juga malas baca. Karena apa namanya? Ada beberapa mahasiswa juga itu kan validasi media ke saya. Bukunya itu kebanyakan teks, Mbak. Buku sampai itu tidak akan digunakan eman. Kenapa? Karena nggak ada gambar yang menarik. Kalau misalnya prosedur, kenapa nggak pakai flowchart? Itu yang kita insya Allah lebih mudah menerima kalau pakai flowchart seperti itu. Dan ternyata di jurnal-jurnal internasional ini boleh nyambung ya, di jurnal internasional itu mereka tidak suka banyak berbicara. Artikelnya tolong jelaskan pakai gambar, pakai flowchart kalau memang prosedur. Jadi kalau memang ada perbandingan pakai tabel. Dan itu yang ternyata Gen Z juga suka. Saya jadi curiga, jangan-jangan editornya jurnal internasional Gen Z juga ya. Karena karakteristiknya sama loh, tidak suka banyak teks. Ini gambar. Tapi gambarnya yang nikung yang sesuai konten gitu. Ini yang sering terjadi kadang-kadang mahasiswa saya omeli. Membahasnya e-learning, tapi backgroundnya bunga-bunga. Sehingga fungsinya background itu kan untuk untuk meningkatkan topik panjenengan. Jangan sampai menjadi distorsi seperti itu. Lalu integrasikan dengan LMS, di embed, kalau bahasa kami di embed, ditempelkan. Jangan link diklik dia mengarah ke YouTube, jangan, tapi embedkan sehingga belajarnya jadi di LMS itu. Namanya LMS kan lingkungan, berarti lingkungan belajar ya di situ. Jangan sampai diupayakan, jangan sampai keluar dari situ. Pak, kalau pakai Google Form ya bisa, di situ kan ada embednya kalau tidak salah di Google Form gitu kan. Nanti akan kami tunjukkan juga cara mengembed gitu. Ya nanti mudah-mudahan di semester depan FH online semua gitu Bu ya, LMS-nya aktif semua maksudnya. Karena ada pemeringkatan loh Ibu di Spada itu ada 3 kategori. Nanti saya juga tunjukkan poin